Shalom teman-teman yang Rizky Tuhan, bertemu kembali dengan saya Krisaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Selamat memasuki bulan Desember dan minggu Advent di bulan ini, dan sebentar lagi kita akan merayakan sukacita Natal dalam memperingati Kristus pernah datang ke dalam dunia. Sang Kudus mengunjungi dunia demi menyelamatkan saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Ya, ini adalah video kedua saya untuk menanggapi video yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier, di mana dia memberikan reaksi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Elia pada waktu Elia diundang oleh Dr. Richard Lee. Bagi Deddy Corbuzier, apa yang disampaikan oleh Elia dengan membawa Alkitab pada waktu diundang itu, dan juga menyentuh soal perang Israel dan juga Palestina atau Hamas ya dalam hal ini, Deddy Corbuzier tidak setuju karena Elia Miron dianggap masuk ke ranah agama orang lain. Nah, karena itu teman-teman, di kesempatan ini saya akan mengajak kita juga mendengarkan video dari pendeta Gilbert Lumendong yang juga memberikan komentarnya terhadap Deddy Corbuzier. Memang videonya sudah cukup lama, tetapi ini ada kaitannya karena Deddy Corbuzier menasihati Elia Miron supaya Elia Miron itu tidak membahas agama orang lain, tidak masuk di kamar orang lain, tidak masuk di dapur orang lain, atau tidak masuk sembarangan di rumah orang lain, karena itu tidak baik. Sepertinya Deddy Corbuzier juga lupa bahwa dulu dia pernah juga membahas agama orang lain, padahal dia sendiri mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itulah sebabnya pendeta Gilbert Lumendong memberikan tanggapannya terhadap Deddy Corbuzier. Kita akan mendengarkan cuplikan videonya, mari kita dengarkan bersama-sama. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Anda pasti nggak ngerti ya. Ditulis, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua, agama gua. Ada yang mengirim saya, yaitu capturean dari seorang yang sebetulnya cukup terkenal, dan selama ini saya pikir cukup intelijen gitu, cukup berpikir gitu saudara-saudara ya kan. Dan selama ini saya pikir orang yang cukup terbuka saudara-saudara, tapi tiba-tiba mengucapkan begini dari seorang yang mungkin dikenal sebagai Deddy Corbuzier, tapi Instagramnya namanya Master Corbuzier, dan dia bilang begini, buat semua sahabat yang merayakan Natal, termasuk kita ya kan, Merry Christmas to you all. Terima kasih Mas Deddy atau Bung Deddy Corbuzier ya kan. Buat yang enggak dan ataupun agama Anda, happy holiday ya. Oke, kita merayakan jadi kita anggap nggak ada. Buat yang nggak libur, happy lembur. Wah, luar biasa ya. Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 22 dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah, ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya Mas Deddy ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya, dan nggak usah lah nyindir-nyindir lah gitu. Karena gini, karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab, betul, tapi kan ini warna dalam kekristenan. Nggak perlulah nyindir-nyindir bahwa ini karena apa itu namanya, ini promosi untuk satu produk tertentu. Kan begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini ya kan, hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi ya kan nggak perlu kan sifat yang seperti ini kan sudah cukup ya kan. Orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya
Ustadz Abdul Somad tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir, ya kan. Tiba-tiba seorang, ya sebetulnya juga rekan saya, ya kan, yang namanya Habib Rizik tiba-tiba berteriak, oh alanya orang Kristen beranak, bidannya mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati sesama. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, mana ada yang percaya bahwa Allah beranak? Come on, tidak ada Allah beranak. Yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lo hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah, anak Medan juga bukan berarti Medan beranak. Anak Kunci juga bukan berarti Kunci beranak, ya kan. Dan sekarang ada lagi public figure yang mulai lagi dengan kalimat selanjutnya, ya kan. Kalimat selanjutnya dibilang apa, ya kan? Jadi selamat ya, foto ini Anda promote, tik-tik lah gitu kan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Ingat, Anda sudah menjadi mualaf, nggak perlu usik-usik. Kan ada ayatnya dalam agama Anda. Agamamu adalah agamamu, agama orang lain adalah agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Buat apa lagi Anda pakai kok pansos banget gitu, kok mau bikin sensasi-sensasi murahan. Tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan buat penghargaan doang. Ya ampun, bacaan Anda bacaan murahan, iya kan? Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, iya kan, Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangan-pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan. Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, ya kan. Kan ini pandangan-pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Bethlehem itu tidak ada pohon korma. Bethlehem itu mungkin saudara perlu belajar Om Deddy, ya kan. Jangan sok jago, jangan sok pinter lah. Anda memang pinter, saya mengerti. Anda punya follower bagus, saya mengerti. Tetapi bacaan Anda bacaan murahan, bacaan-bacaan yang cuman sibuk ribut-ribut di di media-media sosial. Ayolah belajar banyak, masih ada banyak pandangan-pandangan. Yang penting dalam agama, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert, yang juga membahas ketika Deddy Corbuzier menyinggung soal Natal dari orang-orang Kristen. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, juga boleh membukakan pikiran kita. Memang rekam digital itu tidak pernah hilang dan tidak pernah bohong. Kita berharap supaya Deddy Corbuzier juga fair ya. Kalau Anda betul-betul menjunjung tinggi untuk tidak masuk ke kamar orang lain, berikan juga peringatan dan juga nasihat kepada para ustadz Anda yang saat ini juga sedang gempar-gemparnya masuk ke kamar orang lain, membahas Alkitab dengan bebas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.